السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini tentu berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai kembali rangkaian daripada kajian rutin kita, barakallahu fikum, khususnya di malam Kamis atau Rabu malam Kamis ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran ya dari pembahasan sebuah kitab ya yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa ya, atau judul asli daripada kitab ini adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Nah, ya, yaitu jawaban yang memuaskan, yang mencukupi ya, barakallahu fikum, terhadap pertanyaan dari obat yang bisa menyembuhkan. Nah, ya, ini pembahasan seputar barakallahu fikum ya, penyakit yang ada pada diri manusia ya. Apakah itu penyakit fisik, apalagi penyakit hati. Maka melalui kitab ini kita akan mendapatkan kiat-kiat, cara-cara bagaimana mengobati jasmani dan rohani kita, barakallahu fikum, agar tidak terjatuh kepada penyakit tersebut ya. Penyakit yang dimaksud tentu berbagai macam penyakit ya, tapi pusat daripada segala penyakit itu, barakallahu fikum ya, adalah hati ya. Kalau hati, barakallahu fikum, sudah sakit, maka bisa menjalar kepada sakit jasmani. Nah ya, pernah kita berikan sebuah perumpamaan atau sebuah contoh mengapa seorang sakit, mohon maaf, misalnya kena livernya misalnya, atau barakallahu fikum bahkan terkena penyakit kelamin misalnya ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu disebabkan karena perbuatan dosanya ya. Disebabkan mungkin karena dia senang minum minuman keras ya, disebabkan dia senang dengan bergonta-ganti pasangan ya, dalam memuaskan biologisnya, barakallahu fikum ya. Dan kenapa dia bisa terjatuh kepada dosa tersebut? Disebabkan karena hatinya sakit, hatinya tidak bisa menerima ya akan haramnya daripada minum minuman keras dan haramnya berzina ya, sehingga apa? Membuat dia terjatuh kepada sebuah penyakit fisik yang semua sumbernya itu berawal dari hati. Nah ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, bukan berarti seorang hamba apabila hatinya sehat berarti dia akan terus sehat fisiknya, tidak juga demikian
Nah, ya. Kenapa tidak demikian? Karena kita manusia biasa, pasti melakukan salah dan dosa. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa-dosa tersebut ya dengan cara menguji kita, memberikan kita berbagai macam musibah, dan salah satu musibah itu adalah rasa sakit. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentu upaya kita, usaha kita untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, maka kita ya berikhtiar dengan membaca kitab ini, kitab yang agung, yang begitu fenomenal, yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru dunia. Jadi kitab ini bukan terkenal di Arab Saudi saja, atau di Indonesia saja, atau di negara-negara Arab saja, tidak. Tapi dari barakallahu fikum ya benua Amerika ya sampai barakallahu fikum benua Asia, selama dia ada kaum muslimin, insyaallah taala mereka kenal ya dengan kitab ini barakallahu fikum, dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di seluruh penjuru dunia. Nah, baik, kita akan masuk kepada pasal yang berikutnya ya. Al-muallif Syekh Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Beliau sedang mengupas tentang satu obat ya dari berbagai macam penyakit, yaitu ad-du'a, yaitu doa. Ya, barakallahu fikum. Nah, setelah kita telah berlalu barakallahu fikum di antara, atau kata beliau rahimahullahu taala, setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit kejahilan bodoh, enggak ngerti apa-apa, obatnya bertanya atau belajar. Ya, nah. Kemudian penyakit fisik dan badan bisa dengan Al-Qur'an. Ya, demikian pula obat dari berbagai macam penyakit, yaitu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan barakallahu fikum. Nah, taib, kita akan lanjutkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faslun, pasal ya atau pembahasan tentang min asrarid du'a. Ya. Pasal atau pembahasan tentang hal-hal yang tersembunyi di balik doa. Ya, min asrar, asrar jamak dari asir ya atau rahasia, segala sesuatu yang tersembunyi ya dari doa. Ya, tadi kalau kita terjemahkan secara direct ya, rahasia-rahasia di balik doa. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun. Ya. Seringkali kita dapati doa-doa yang dipanjatkan oleh sebuah kaum atau suatu kaum, fastujibu lahum, ya, maka doa itu dikabulkan kepada mereka. Ya, jadi artinya pengkabulan terhadap doa itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Jangankan hambanya yang beriman, hambanya yang kafir, kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, Allah akan kabulkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ya kata beliau rahimahullahu taala, ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sebuah kaum, ya barakallahu taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu qad iqtarana bid-du'a, dan ternyata doa-doa tersebut terkadang diiringi beberapa keadaan atau beberapa hal. Jadi ada sebab. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba itu ya dengan sebab-sebab, dengan sebab-sebab yang hamba itu mewujudkannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita saja ya kepada sesama makhluk, kalau kita butuh sesuatu kepada hamba tersebut, pada makhluk tersebut, maka kita ada usaha untuk mendekatinya, ada usaha untuk meminta dengan cara-cara yang kita ya kuasai agar orang tersebut mau mengabulkan permintaan kita. Nah,
Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menanti menunggu sebab-sebab hamba tersebut agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Sejauh mana usaha hamba itu, Allah ingin lihat sejauh mana hamba itu butuh akan pengkabulan doa ini. Nah, sehingga apabila ada suatu kaum yang doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka bukan hanya sekedar berdoa, tapi ada hal-hal yang mereka lakukan agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Apa hal-hal tersebut? Di sini tidak ada poinnya, tapi kita coba poinkan untuk memudahkan pemahaman. Baik. Yang pertama, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kata beliau rahimahullah, daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Yaitu kaum yang Allah kabulkan doa mereka, barakallahu fikum, itu apa? Mereka dalam berdoa itu senantiasa merasa butuh yang sangat, barakallahu fikum. Daruratu sahibihi, yaitu kebutuhan yang sangat yang muncul dari orang yang berdoa terhadap pengkabulan apa yang dia minta. Jadi dia betul-betul merasa butuh. Wa iqbalu 'ala Allah, dan betul-betul bersungguh-sungguh dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita simpulkan ini, barakallahu fikum, dia betul-betul merasa butuh agar apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah. Betul-betul merasa butuh. Kalau istilah lainnya, dia itu sedang membuat dirinya fakir. Fakir itu merasa butuh atas terhadap bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gambarkan, itu seperti anak-anak, seperti anak-anak yang merengek, yang merengek minta diberikan sesuatu oleh orang tuanya. Dia minta mainan misalnya, dia nangis, barakallahu fikum, dengan betul-betul butuh akan mainan tersebut. Ini gambarannya, barakallahu fikum. Maka orang tua mana yang tega kalau anaknya sudah, barakallahu fikum, menangis, merasa butuh, barakallahu fikum, atas apa yang diminta tersebut, maka apapun akan diusahakan oleh orang tuanya untuk membuat anak tersebut bahagia. Barakallahu fikum. Dia merengek, dia menangis, barakallahu fikum, meminta itu dari orang tuanya. Nah, seperti itu pula kaum tadi yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki atau melakukan sebab itu. Dia merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul merasa butuh akan pengkabulan itu, dan betul-betul dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, atau hasanatun taqaddamat minhu, atau barakallahu fikum, ada kebaikan, ada satu kebaikan yang dia lakukan sebelum dia berdoa. Jadi ini sebab yang kedua. Kalau sebab yang pertama tadi, dia betul-betul memohon kepada Allah, merengek-rengek di hadapan Allah, merasa butuh akan apa yang hajat itu. Yang kedua, Pak, dia selalu mengawali, sebelum dia berdoa, dia selalu mengawali apa? Berbuat baik. Apapun kebaikan itu, misalnya dia berinfak, dia bersedekah, barakallahu fikum, dia melakukan amal saleh yang lainnya, dia berbakti kepada orang tua misalnya, dia butuh nih sesuatu nih dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia awali doanya dengan berbuat baik dulu. Barakallahu fikum, melakukan kebaikan demi kebaikan dulu. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doanya itu dikabulkan sebagai bentuk balasan dari kebaikannya. Barakallahu fikum. Allah itu zat yang maha syakur.
Allah itu zat yang maha pandai berterima kasih, ya, bersyukur atas apa yang telah hambanya lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya melakukan suatu kebaikan, Allah enggak cuek. Allah enggak masa bodoh. Ya. Allah enggak merasa barakallahu fikum bahwasanya ya memang walaupun sebenarnya memang sudah pantas dibalas atau tidak dibalas, memang sudah sepantasnya seorang hamba, namanya juga hamba. Hamba itu bahasa halus dari budak. Ya, hamba sahaya, budak sahaya. Ya, barakallahu fikum. Yang namanya budak, ya budak di zaman dulu itu beda dengan pembantu di zaman sekarang. Ya. Yang namanya budak, ikhwani fiddin rahimakumullah, tatkala dimiliki oleh majikannya, maka dia itu seperti properti dari majikannya. Ya. Dia enggak perlu majikannya kalau mau gaji enggak gaji terserah majikannya. Orang dia sudah menjadi properti dia kok. Ya barakallahu fikum. Nah, enggak ada urusan mau saya gaji enggak saya gaji, yang penting dia kerja untuk saya. Namun yang namanya properti kan dirawat, ya kan, agar dia tidak mati, dia tidak sakit, ya dikasih makan. Ya barakallahu fikum. Nah itu hukum asalnya budak. Artinya apa? Terserah majikannya mau dibayar kek, mau enggak kek, mau dibalas atau enggak kek, ya, atas perbuatan pekerjaan sang budak terserah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memposisikan kita betul-betul sebagai budak yang ada di dunia. Tidak. Walaupun kita ini abdun, walaupun kita ini budak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berterima kasih kepada hambanya, yang maha mensyukuri atas apa yang diberikan oleh hambanya dari amal-amal saleh. Nah, sehingga jangan sampai kita merasa rugi. Kalau kita ingin beramal saleh, pikir-pikir, tenang, Allah akan ganti, Allah akan balas. Allah itu Asy-Syakur. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan takut kehilangan harta tatkala kita berinfak dan bersedekah. Ya, karena balasan dari Allah itu tidak dengan hitungan matematika. Nah, sebagaimana di sini ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin seorang hamba ingin agar hutangnya segera terlunasi misalnya. Itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia berpikir secara logika, secara matematika, saya ingin hutang saya terlunasi sehingga saya butuh tabungan. Saya menabung. Ya barakallahu fikum. Nah, hutang saya 1 juta. Saya sudah menabung 500.000. Ya barakallahu fikum. Kalau saya ambil 10.000 dari 500.000ku, maka ini akan jadi sedikit. Jadi 490.000 nanti. Lama lagi untuk melunasi hutang tersebut. Cuman diambil sedikit 10.000. Dia berpikir, kalau dia berpikir matematika akan berkurang nominalnya. Sehingga dia akan berpikir, akan berat nanti melunasi hutang itu. Tapi kalau dia berpikir barakallahu fikum, sebelum dia bertemu dengan Allah, sebelum dia masuk dalam munajat, majelis munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melangitkan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ambil dari 500.000 itu 10.000 misalnya, dia berinfak, dia bersedekah dengan ikhlas lillahi taala. Ya barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melihat, ya, persembahan hambanya itu, padahal dia orang yang sedang khasasah, orang yang sedang merasa butuh, tapi dengan kebutuhan itu, dengan keterbatasannya itu, dia juga mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, ya, dengan terlunaskan hutang-hutangnya barakallahu fikum, dengan jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, dengan jalan yang dia tidak pernah berpikir, oh ada jalan ini rupanya untuk bisa melunasi hutangku. Ya barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, ini diantara, ya, sebab, ya, barakallahu fikum, seorang hamba itu bisa dikabulkan doanya oleh Allah. Dia awali sebelum dia masuk di majlis doanya dia, munajatnya dia kepada Allah, dia berbuat baik dulu, dia berinfak dulu, dia melakukan amal soleh terlebih dahulu barakallahu fikum. Naam, sebelum dia masuk dalam majlis doa dia kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian berikutnya yang ketiga, au sadafa waqta ijabatin,
atau dia berdoa dengan doa-doa yang bertepatan dengan waktu-waktu yang diijabah. Ya, ini di antara sebab juga, yaitu dia berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mudah dikabulkannya doa, seperti antara azan dan iqamah, seperti hari Jumat sore setelah sholat asar sebelum sholat maghrib, ya, seperti di sepertiga malam terakhir, ya, tatkala dia bangun tahajud, kemudian dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu yang lainnya, atau seperti ketika dia sedang safar, ketika sedang turun hujan yang begitu derasnya, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barakallahu fikum, dia datang ke tempat-tempat yang memang barakallahu fikum tempat terijabahnya doa, seperti dia berumrah, dia datang ke Masjidil Haram, ya, dia bermunajat di sana barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fiddin rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, ada waktu-waktu yang diijabahnya doa, ya, dia masuk di waktu-waktu itu. Wa nahwa dzalik, dan ya yang semisal dengan itu, ya, seperti tadi tempat, ya, barakallahu fikum, ya. Nah, ya, juga penghalang-penghalang dari terkabulkannya doa, seperti makanan yang haram, minuman yang haram, nah, tidak ada pada dirinya, ya, barakallahu fikum. Kemudian fa'ajibat, ya, da'watuhu, ya, maka dikabulkanlah doanya. Nah, karena dia melakukan sebab-sebab tadi. Apa saja sebab-sebabnya? Di antaranya dia merasa butuh sekali, ya, dia merasa bersungguh-sungguh, merengek-rengek tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia melakukan kebaikan terlebih dahulu sebelum dia berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, dia berdoa di waktu-waktu yang mudah terkabulkannya doa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, fayadhunnu dhannu, ya, fayadhunnu dhannu anna sirra fi lafzi dzalika du'ai, ya, beliau mengatakan, ya, mungkin, ya, ada orang yang menyangka, ya, barakallahu fikum, bahwasannya, ya, rahasia dikabulkannya doa itu ada pada lafaz doa itu. Nah, ini juga ada fenomena yang seperti ini, ya, barakallahu fikum. Nah, terkadang orang ada yang mengira bahwasanya doa-doa kita itu dikabulkan karena lafadznya, ya, kalimat-kalimat yang dari kalimat-kalimat yang kita minta, ya. Berapa banyak hari ini orang terkadang minta, ya, barakallahu fikum, ucapan-ucapan doa, ya, wirid-wirid, dikir-dikir, ya kan, barakallahu fikum. Nah, tidak sedikit orang merasa bahwasanya dengan kalimat-kalimat itu doa kita bisa terkabulkan, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian kata beliau rahimahullah, fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umuri allati, ya, qaranathu min dzalika da'i. Nah, sehingga ia fokus pada membaca lafaz-lafaz tadi tanpa memperhatikan hal-hal lain yang mendukung dikabulkannya doa. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, faktor utama terkabulkannya doa bukan apa yang kita baca. Ya, terkadang kita berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, lunasi hutang-hutang saya, ya Allah, semoga hutang-hutang saya terlunaskan, ya Allah. Nah, kalimatnya keluar meminta itu, tapi apa? Kita nggak bersungguh-sungguh. Kita nggak meminta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak mengawali dengan amal soleh, nggak bersungguh-sungguh ingin mendapatkan pengkabulan itu, cuma minta aja. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, bukan itu faktor utama terkabulkannya doa, bukan apa yang kita minta dari lisan kita, bukan, tapi sejauh mana kesungguhan kita dalam meminta, dalam mengucapkan kalimat itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagai contoh misal, ya, kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan ini dan itu, maka kita baca zikir pagi dan sore, tapi kita nggak memahami apa yang kita baca ini. Kita sekedar baca, buru-buru bacanya, yang penting selesai. Ya, barakallahu fikum. Naam, ya, tidak ada pengharapan di situ, tidak ada merasa butuh di situ pertolongan dari Allah.
Ini. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, sebagian orang ya itu menyangka bahwasanya terkabulkannya doa dari apa yang dia ucapkan, melalui kata-katanya, melalui lisannya. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengatakan wa hadza kama istamala rajulun dawa'an nafi'an ya fi waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi ya fantafa'a bihi. Beliau membuat sebuah perumpamaan. Jadi kalau kami sering menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan, ini thariqahnya Ibnu Qayyim ketika menjelaskan. Ya barakallahu fikum. Jadi ada salafnya. Ya. Nah, jadi bukan hanya dalil-dalil yang dipaparkan, tapi juga untuk memahamkan dalil itu dia buat perumpamaan. Nah, ini thariqahnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam menjelaskan kepada kita. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan sebuah perumpamaan. Orang yang barakallahu fikum bisa mendapatkan atau bisa terkabulkannya doa. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu seperti kata beliau wa hadza kama istamala rajulun dawa'an nafi'an. Perumpamaannya seperti ya seseorang yang mengonsumsi obat yang mujarab. Ini obat paten betul obat ini. Ya, ini obat ya barakallahu mujarab. Obat yang paling bagus. Ya barakallahu fikum. Obat yang paling mahal. Pokoknya sudah para dokter itu sudah memberikan resep ini obat yang paling mantap. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ya, dia mengonsumsi obat itu fi waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat, yang semestinya, alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang benar. Jadi orang yang dikabulkan doa, ya, dia melakukan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang sakit minum obat, dia minum obatnya sudah tidak ada duanya, obatnya hebat sekali, ya. Tapi dia minum obat itu juga dengan resep, dengan aturan, dengan tata cara yang sudah diperintahkan, ya, diresepkan oleh dokter itu. Ya, berapa kali sehari misalnya, ya, dia serius. Enggak cuma sekedar sudah sembuh nih, sudah merasa enakan, ya sudahlah enggak usah minum lagi obat itu. Padahal kata dokter apa? Pak, Bu, ini antibiotik, dihabiskan. Sering nggak kita dengar gitu? Ya barakallahu. Nah, ini rupanya benar loh. Antibiotik itu memang harus dihabiskan. Ya barakallahu. Jangan sudah merasa sehat, ya barakallahu, udah obat ditinggal sepenuhnya. Antibiotiknya tidak dihabiskan. Kenapa? Karena antibiotik itu barakallahu adalah obat untuk biidznillah taala penawar kekebalan tubuh. Ya barakallahu fikum. Nah, ya ini kalau sampai tidak dihabiskan antibiotik itu, ya bisa jadi tubuh kita nanti akan ya tidak mampu bertahan ya dari serangan virus atau bakteri tersebut atau racun yang datang kepada tubuh kita. Ya barakallahu fikum. Ini wallahu alam, ini ada pakarnya di sini, ada tim kesehatan di sini ya. Nanti tolong luruskan apabila apa yang saya maksudkan itu salah, ya barakallahu fikum. Ya, setahu saya demikian. Karena saya penasaran kenapa antibiotik itu harus dihabiskan. Ya barakallahu fikum. Nah, padahal sudah sehat nih. Ya. Rupanya untuk apa? Ya, maknanya kurang lebih agar daya tahan tubuh kita terjaga. Ya. Jadi mengenali musuhnya yang masuk terhadap tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika seorang hamba barakallahu fikum mematuhi resep itu, barakallahu fikum, fantafa'a bihi, maka obat itu akan bermanfaat baginya. Nah, kemudian fadhanna ghairuhu, lalu ada orang lain yang menyangka annasta'mala hadha ad-dawa'i bimujarradihi kafin fi husulil matlub, ya. Selain daripada itu, ya, ada orang yang mengira bahwa ya penggunaan obat tersebut, ya, dia minum obat tersebut tanpa harus memperhatikan waktu dan tata cara ya mengonsumsinya. Jadi ada dua orang permisalan. Ini obat ini sudah nggak ada duanya. Ya, persamaannya apa? Dia sama-sama dapat resep obat yang paten, obat yang hebat, obat yang barakallahu fikum itu sudah dibuktikan keampuhannya. Nah, orang yang pertama meminum obat itu sesuai dengan resep. Waktunya, ya barakallahu fikum. Nah,
Kemudian orang yang kedua meminum obat itu terserah dia, sak-sakai dia, tanpa butuh resep. Ya. Nah, kapan saya mau minum? Minum enggak? Ya enggak. Barakallahu fikum. Nah, ini perumpamaannya. Barakallahu fikum. Ya. Kana ghalitan, maka orang yang kedua ini keliru. Ya, barakallahu fikum. Walaupun obat itu sudah bagus, sudah tokcer, sudah mujarab dari dokter, tapi kalau dia minumnya tidak sesuai dengan resep, maka tidak akan memberikan manfaat baginya. Itu sama seperti seorang hamba tatkala dia berdoa, kalimat dia minta kepada Allah itu sudah sangat hebat kalimatnya. Ya, bahkan kalimat itu bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sesuai dengan hadis sahih tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia meminta itu seperti setoran hafalan. Nah, itu kurang lebihnya gitu. Ya. Seperti setoran hafalan dia meminta, misalnya ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, sekedar setoran aja. Padahal kalimatnya Masya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ya, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah, ini kalimat yang menyelamatkan Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah kalimatnya luar biasa. Ya. Kemudian dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimatnya luar biasa, kalimat yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilempar ke dalam api. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala merubah suatu hukum alam. Allah rubah hukum yang Allah takdirkan, api itu yang harusnya panas, sifatnya panas, menjadi dingin bagi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Tatkala Ibrahim mengucapkan apa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat luar biasa. Tapi kalau dia mengucapkannya sekedar seperti setoran hafalan, hasbunallah wa ni'mal wakil, enggak ada apa, merasa butuh, enggak ada betul-betul mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini obat itu bisa tidak menjadi manfaat, atau doa itu, kalimat yang dia ucapkan itu bisa tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Wa hadza mawdhi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas. Nah, ya, banyak sekali orang yang salah dalam masalah ini. Yaitu yang penting doa, yang penting ngomong, yang penting ucap, yang penting minta, tapi dia tidak memenuhi sebab-sebabnya, yaitu apa? Dia betul-betul merasa butuh, betul-betul bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dia tidak pernah mengawali melakukan kebaikan sebelum dia berdoa. Dia tidak pernah meminta di waktu-waktu istijabahnya doa. Nah ini, ya, dia tidak peduli makanan yang haram, makanan yang halal yang masuk dalam tubuhnya. Barakallahu fikum. Nah, kalimatnya luar biasa. Ya, kalimatnya tidak disalahkan lagi, betul-betul datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ya, maka terkadang begitu banyak orang yang hanya fokus kepada kata-kata tapi lupa akan bagaimana mengisi kata, menguatkan kata-kata itu, ya, dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa min hadza, dan termasuk dalam hal ini juga, annahu qad yattafiqu du'a'uhu bittirarin 'inda qabrin, ya, bittirarin 'inda qabrin fayujab. Nah ini, ya, termasuk dalam masalah ini juga, terkadang seseorang yang berdoa dalam keadaan dia bersungguh-sungguh, ya, betul-betul menghambakan diri, merasa butuh, ittirar, yaitu bersungguh-sungguh, dengan kesungguh-sungguhan dalam berdoa di sisi kuburan, fayujab, ya, lalu dikabulkan doa itu. Ya, ini tolong perhatikan, ya, keanehannya. Keanehan yang pertama apa? Keanehan yang pertama, seorang yang dia berdoa hanya dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, tapi tanpa
bumbui atau apa bahasanya, tanpa didukung, ya barakallahu fikum, dengan apa? Dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Nah, keadaan yang kedua mirip-mirip dengan ini sebaliknya. Ya barakallahu fikum. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi dia berdoanya di sisi kuburan. Tapi yang luar biasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Maka fayadhunnul jahil anna sirran lil qabr. Maka orang-orang menyangka, orang-orang bodoh menyangka, atau orang bodoh menyangka bahwasannya ya rahasia dikabulkannya doa karena dia berdoa di kuburan. Nah, karena dia berdoa di kuburan maka dikabulkan. Nah, ini orang jahil mengiranya demikian. Padahal sebab terkabulkannya doa bukan karena dia doa di kuburan, bukan, tapi karena kesungguhan dia kepada Allah meminta akan terkabulkannya doa. Ya, barakallahu fikum. Ya, qadarullah ketika itu mungkin ketika dia sedang menziarahi ya makam atau kubur orang tuanya, ya, dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebetulan ya dia datang pulang kampung, ya ingin menjenguk atau membersihkan kuburan orang tuanya mungkin misalnya, barakallahu fikum, tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah berikan. Allah kabulkan dengan kesungguhan, bukan karena faktor dia berdoa di kuburan, bukan. Tapi sisi pandang orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang beragama dengan instan, pengennya praktis-praktis. Oh, itu karena dia doa di kuburan. Ya, makanya besok-besok akhirnya berbondong-bondong orang datang ke kuburan minta. Nah, perlu diketahui ikhwani fiddin rahimakumullah, hukum orang yang berdoa di sisi kuburan itu ada 3. Ya. Yang pertama, tatkala dia berdoa, dia datang ke kuburan dan dia berdoa dan dia mintanya kepada si penghuni kubur, ya Habib, ya Kiai, ya Ustadz, ya Syekh yang sudah meninggal, ya tolong ya kabulkan doa saya, ya, atau bahkan dia minta sama Allah agar doa saya dikabulkan. Ini syirik. Ini kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, dia punya keyakinan, dia lebih marem, lebih mantap kalau doanya, kalau dia berada di kuburan, ya doanya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mintanya kepada Allah, ya Allah kabulkan aku ini dan itu ya Allah. Tapi dia merasa kalau di rumah itu nggak enak, di masjid nggak enak, kalau di kuburan lebih mantap. Maka ini hukumnya adalah bid'ah. Ya, dia mintanya kepada Allah, dia bukan, nggak ada urusan sama penghuni kubur, tapi dia meyakini berdoa itu kalau di sisi kuburan itu lebih mantap. Tapi dia yang dia panggil Allah Subhanahu wa taala, maka ini bid'ah. Ya, suatu hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini juga dosa. Dan ini juga tidak boleh, tapi kedudukannya tidak sampai kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada urusannya dia dengan kuburan. Ya kebetulan saja dia lewat kuburan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk si penghuni kubur misalnya. Ya, sebagaimana kita datang ke kuburan kita berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya kan? Barakallahu fikum. Ini doa. Maka ini boleh. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Atau kita ketika mengantarkan jenazah, barakallahu fikum, tatkala dia dikuburkan, kita mengingat kematian dan kita mendoakan si mayit agar si mayit itu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Yang tidak boleh apa? Dia berdoa meminta kepada penghuni kubur, atau dia meyakini bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu mudah dikabulkan. Nah, ini tidak boleh. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, ya. Kemudian beliau melanjutkan, walam ya'lam anna sirra li itrari wasidqil laj'i wasidqil laj'i ila Allah taala. Naam. Dan bahwasanya rahasia terkabulkannya doa ada pada kesungguhan, ya, kesungguhan, ya, dan kejujuran, ya, orang yang berdoa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sisi kuburannya, bukan karena di makamnya, bukan. Ya barakallahu fikum, tapi karena kesungguhan tadi. Ya. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdala wa ahabba ila Allah. Kalau saja seorang itu berdoa ya di masjid,
di salah satu rumah di rumah-rumah Allah, ini di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya ya barakallahu fikum tentu ini lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau si hamba tadi berdoanya di masjid, ini baru ya diakui oleh Allah, disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa di sisi kuburan. Ya barakallahu fikum. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, pembahasan min asrarid doa, termasuk atau hal yang tersembunyi di balik doa. Ya, kenapa dikatakan asrar atau rahasia-rahasia atau yang tersembunyi? Ya karena orang nggak paham. Orang menyangka tadi apa? Yang penting kita ngucap, Allah akan kabulkan. Padahal rahasianya bukan itu, ya kan? Yang penting berdoa itu di sisi kuburan, karena ini kuburan orang soleh, bahkan ini kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia meminta kepada Allah, ya barakallahu fi, di sisi kubur Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, nah, ya, atau dia sudah masuk raudhah, ya tempat, salah satu tempat dikabulkannya doa. Ya barakallahu fikum. Tapi keyakinannya bukan karena Allah itu, karena dekat dengan makam Nabi di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini salah, keliru. Walaupun dia ada di raudhah, maka kalau keyakinannya seperti itu justru salah, sayang sekali. Ya. Nah, bukan karena itu, tapi karena dia berada di raudhah min riyadil jannah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, atau dia berdoa di waktu-waktu yang terijabahnya doa, bukan berada di kuburan. Bukan karena berada di kuburan. Bukan karena dia pandai berkata-kata dalam meminta, bukan dia menghafal kalimat-kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi kemudian dia menyetorkan kalimat itu kepada Allah, bukan hanya sekedar itu, tapi betul-betul dia merasa butuh. Dia bawa kalimat itu dengan betul-betul mengungkapkan kebutuhan dia akan pengkabulan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, inilah dibalik rahasia yang terkadang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Ya barakallahu fikum. Nah, sehingga sudah tersingkap bagi kita barakallahu fikum. Kalau hari ini mungkin kita memahami yang penting aku hafal doa-doa dari Nabi, ya kemudian aku ucapkan. Tapi kalau tidak didukung dengan sebab-sebab tadi, kesungguh-sungguhan atau diawali dengan kebaikan, atau di waktu-waktu terjebak doa, bisa jadi tidak terkabulkan doa itu. Ya barakallahu fikum. Nah, ya kita fokus berdoa misalnya ya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan kita datang ke kuburan. Bukan kuburan yang bisa mengabulkan ataupun membantu pengkabulan doa itu, tidak. Ya barakallahu fikum. Nah, hari ini fenomenanya berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin belum terungkap rahasia ini di sisi mereka. Sekali lagi, mereka mengira yang penting kita hafal setiap kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi alaihissalam, kita ucapkan. Ya, kita datang ke tempat-tempat keramat. Ya, karena tempat-tempat itu ya akan terkabulkannya doa kita. Berapa banyak saudara-saudara kita hari ini memahami itu, padahal intinya bukan itu. Rahasia terkabulkannya doa bukan itu. Sekali lagi apa? Ketika dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, ketika dia mengawali amal saleh, amal kebaikan sebelum dia berdoa, ketika barakallahu fikum dia berdoa di waktu-waktu yang diijabahnya doa, ya, atau ketika barakallahu fikum dia berada di tempat-tempat yang memang ada nas atau dalilnya tempat-tempat itu dikabulkannya doa. Ya barakallahu fikum. Ya, seperti Masjidil Haram tadi kan, barakallahu fikum. Ya. Nah, bulan Ramadan, ya barakallahu fikum. Nah, 24 jam itu ijabah tempat pengkabulannya doa. Ya barakallahu fikum. Ya. Kemudian tidak ada penghalang ya terkabulkannya doa dari dirinya, seperti hal-hal yang haram yang masuk dalam tubuhnya. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Ini penyebab terkabulkannya doa. Bukan apa tadi? Bukan sekedar kata-kata yang terucap atau tempat yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang syurutun qabla du'a, yaitu syarat-syarat sebelum berdoa. Ya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.